Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa hari ini. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pandemi Covid masih tetap berlangsung dan korban makin meningkat. Oleh sebab itu, kita jangan meninggalkan kebiasaan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anakku sekalian, tentu saja selama ini kita mengalami kebosanan dalam pembelajaran. Tapi alhamdulillah Sang Maha Pencipta memberikan kita keadaan ini untuk kita atasi bersama. Maka mari kita isi hari ini dengan kegiatan yang bermanfaat dan yang positif dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran dimulai hari ini, kalian kenal tidak dengan tanaman ini? Dengan bunga ini, lalu dengan buah ini. Sudah dapat kan? Jadi ini adalah tanaman apa coba? Ya, betul, tanaman tomat. Ini adalah tanaman tomat yang sudah saya cabut. Ada bagian akar, batang, daun, bunga, dan buah. Apa fungsi dari bagian-bagian tersebut? Mari kita bahas hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Kompetensi dasarnya 3.4 adalah mendeskripsikan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Sedangkan 4.4-nya menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Penjabaran materi pembelajaran tiap pertemuan pada bab 3 dibagi menjadi 4. 1 adalah struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Pertemuan berikutnya tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pertemuan berikutnya lagi teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, dan pertemuan berikutnya adalah ulangan harian. Pertama, kita bahas struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, tidak berwarna hijau, umumnya keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Ada 2 jenis perakaran pada tumbuhan, yaitu akar tunggang dan serabut. Tunggang pada dikotil, serabut pada monokotil. Fungsi akar. Pertanyaan yang harus kalian jawab di kolom komen. Struktur batang umumnya berbentuk bulat panjang, berdiri tegak di atas tanah, memiliki ruas-ruas tempat melekatnya daun dan tunas. Ruas batang pada monokotil terlihat jelas. Fungsi batang: 1. Penopang tubuh tumbuhan. 2. Pendukung bagian-bagian lain seperti daun, bunga, dan buah. 3. Jalur transportasi air dan makanan.
Struktur daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung klorofil. Fungsi daun: mengambil gas karbon dioksida untuk fotosintesis, mengatur penguapan air sebagai tempat respirasi. Struktur dan fungsi bunga. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak kalik, dan mahkota atau korola. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari, alat kelamin jantan, dan putik sebagai alat kelamin betina. Ada bunga lengkap dan tidak lengkap, ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Fungsi bunga. Sebagai alat reproduksi generatif, bunga biasanya memiliki warna yang menarik. Mengapa demikian? Struktur dan fungsi buah. Bagian buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Fungsi buah: 1. Sebagai tempat penyimpanan makanan. 2. Membungkus dan melindungi biji. 3. Membantu proses penyebaran biji. Struktur dan fungsi biji. Umumnya, biji memiliki 3 bagian utama, yaitu lembaga atau embrio, cadangan makanan, dan pelindung biji atau kulit biji. Fungsi biji sebagai alat perkembangbiakan utama secara generatif, sebagai pembentuk individu baru, dan sebagai sumber makanan. Anak-anak, itulah materi pembelajaran hari ini mengenai struktur dan fungsi tumbuhan, bagian akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Untuk tugasnya ada di sela-sela video pembelajaran, dan buatlah 2 pertanyaan untuk ditulis di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.